Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam jumpa dan jumpa lagi. Sangat senang berjumpa dengan saudara-saudara di dalam firman Tuhan. Firman yang menguatkan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara-saudara, kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan. Suka, duka, semua kita jalani di dalam Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan untuk kita satu hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita. Inilah firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, sahabat Tuhan Yesus Kristus, demikianlah panggilan dan renungan untuk kita hari ini yang disampaikan oleh Injil Yohanes. Saudaraku, pada umumnya setiap orang mau bersahabat pastilah kepada orang yang diketahui atau yang dikenalnya baik. Jika orang tidak baik, pastilah kita katakan kita tidak layak bersahabat untuk dia. Sebab itu hal lazim, orang-orang pasti menginginkan hal yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu, dia juga akan memilih sahabat yang mana dia pilih adalah terbaik baginya. Tetapi saudaraku yang terkasih, hal demikian tidak berlaku bagi Tuhan Yesus Kristus. Dengan sebutan yang dikatakannya, aku menyebut kamu sahabat. Demikian yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada semua orang. Termasuklah kita orang-orang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, kita ini adalah sahabat daripada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, saudaraku yang terkasih, pantaskah kita menjadi sahabatnya? Ini pertanyaannya yang perlu kita renungkan. Pantaskah kita menjadi sahabatnya? Seluruh umat manusia telah berdosa. Itu jelas dikatakan oleh Rasul Paulus, di mana dia menyampaikan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Bisa kita lihat pasal yang ketiga ayatnya yang ke-23. Dikatakan seluruh umat manusia telah berdosa. Jika dikatakan seluruh umat manusia termasuk kita ini, termasuk juga kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Pantaskah kita menjadi sahabatnya? Bukanlah orang yang pantas disahabati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Sebab setiap orang yang berdosa telah memusuhi Tuhan Allah Bapa. Setiap orang yang berdosa telah melanggar atau memusuhi Allah Bapa. Namun inilah yang perlu kita renungkan. Karena kasih, karena anugerah Tuhan, namun di dalam kasihnya itulah Allah Bapa memutuskan untuk memperdamaikan orang-orang yang berdosa, untuk memperdamaikan orang-orang yang telah bermusuhan dengannya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus.
Oleh karena itu saudaraku, kehendak Tuhan Allah Bapa itu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus yang bersedia, yaitu seperti yang kita katakan tadi, yang kita dengarkan tadi dalam firman Tuhan, yang bersedia menjadi sahabat, yang bersedia mensahabati setiap orang, setiap manusia, meskipun dia berdosa. Saudaraku yang terkasih, dialah satu-satunya sahabat terbaik bagi kita. Dia tidak memandang apakah kita terbaik baginya, namun di dalam keberdosaan kita, dia mau bersahabat dengan kita. Sebab dia rela menyerahkan nyawanya sebagai tebusan nyawa setiap orang berdosa, dan untuk memberikan keselamatan yang kekal bagi mereka, bagi kita. Jelas dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 14 sebelum daripada nas firman Tuhan hari ini. Mengetahui kabar baik ini, tentulah sebagai orang percaya yang menjadi sahabat Kristus Yesus ini adalah sukacita besar atau kabar baik. Tentulah kita patut untuk bersyukur sebab Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan dirinya yang adalah satu-satunya sebagai sahabat terbaik bagi kita. Meskipun ketika kita dalam keadaan keberdosaan kita, meskipun sebagai orang-orang yang melakukan atau memusuhi Tuhan Allah karena hidup di dalam dosa, inilah yang patut kita syukuri. Meskipun di dalam itu, di dalam kehinaan itu, tetapi dia mau bersahabat dengan kita. Maka kita pun bersyukur dan kita pun terpanggil dan mau untuk bersahabat dengan Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa bangga dan sukacita kita dimampukan, kita bersedia menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini. Dalam segala kondisi yang kita hadapi, dalam segala kondisi yang kita alami, berdasarkan kehendak Tuhan Allah Bapa yang telah diberitahukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Hiduplah sebagai sahabatnya. Yesus, sahabat orang-orang yang percaya kepadanya. Hiduplah dengan kehendak daripada Allah Bapa yang telah disampaikannya kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Selamat hidup sebagai sahabat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Engkau telah memberikan keselamatan dan memperdamaikan hidup kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau mendamaikan kami meskipun kami di dalam keberdosaan kami. Engkau rela melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi sahabat bagi kami, satu-satunya sahabat yang selalu memperdulikan kami, menghargai kehidupan kami dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, mampukan kami Tuhan selalu bersyukur kepadamu. Kami mau hidup dan melakukan kehendak-Mu di dalam segala kondisi hidup kami ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Melalui Yesus Kristus terimalah doa permohonan kami, ampunkan dosa-dosa kami. Amin.